Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran daring. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Halo anak-anak Bapak yang Bapak cintai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang adab-adab sebelum tidur dan sesudah tidur. Nah, wujud pencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha menjalankan ajaran beliau di setiap keadaan, termasuk ketika sebelum tidur dan bangun tidur. Mari kita simak apa saja adab-adab sebelum tidur dan sesudah tidur. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari pertama yaitu adab-adab sebelum tidur. Nah, kita harus perhatikan adab-adab kita ketika kita hendak tidur. Yang pertama yaitu tidurlah dalam keadaan berwudu. Nah, hal ini berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Nah, yang kedua yaitu tidur berbaring pada sisi kanan. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah Bapak bacakan di atas. Kemudian ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita tidur berbaring pada sisi kanan. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Kemudian tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang semakin malas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meniup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing sekali. Setelah itu, mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh istrinya Aisyah. Nah, dari Aisyah beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiup dan dibacakan surah Al-Ikhlas, dibacakan surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Yang keempat yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku untuk menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku berkata, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan dengan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3275. Yang kelima yaitu membaca doa. Adapun doa ketika mau tidur yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup
dan dengan namamu aku mati. Dengan membaca doa ini, artinya kita memohon perlindungan dari Allah agar selama kita tidur tidak diganggu oleh setan. Kemudian, yang keenam yaitu sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam. Tidak sering begadang jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Kemudian, menurut Ibnu Battutah menjelaskan, Nabi SAW tidak suka begadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang sedang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sering begadang di awal malam? Nanti di akhir malam tertidur lelap. Nah, anak-anak, itulah 6 adab yang harus kita perhatikan ketika kita hendak tidur. Nah, selanjutnya yaitu adab-adab setelah bangun tidur. Mari kita simak penjelasan Bapak kali ini tentang adab-adab setelah bangun tidur. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang adab-adab bangun tidur. Nah, yang pertama yaitu duduk dan mengusap wajah. Ibnu Abbas berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun dan kemudian beliau duduk. Lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua yaitu doa. Nabi SAW ketika bangun tidur beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah mentidurkan kami dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dengan membaca doa ini kita bersyukur kepada Allah masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani kita. Yang ketiga yaitu mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini dari mana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu membersihkan hidung. Ada bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membersihkan hidung. Masukkan air ke hidung 3 kali, karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung 3 kali. Karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Nabi SAW apabila bangun, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam yaitu berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang ketika ia sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukannya demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, itulah beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita akan tidur dan ketika kita setelah bangun tidur. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pembelajaran daring. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.